Dulu. Selamat pagi Bapak. Ya. Nama saya Dr. Ilham Maulana Zakaria. Saya adalah dokter yang menjaga pada pagi hari ini. Ini Bapak. Ini dengan Bapak siapa? Nama saya Abdullah dokter. Nama istri Bapak? Nama istri saya ini Aminah dokter. Oh. Boleh tahu Pak umur Bapak dan istrinya? Umur saya itu 27 tahun dokter, sedangkan istri saya itu 25 tahun. Jadi Bapak boleh tahu ada apa dengan istri Bapak? Nah begini dokter, sejak 1 hari yang lalu itu istri saya habis pukul orang di tempat kerjanya. Karena kronologinya itu istri saya duduk di kursi. Ternyata kursi itu basah akibat lantai dari temannya itu. Padahal temannya itu sudah minta maaf ke istri saya dokter. Nah setelah dia minta maaf, malah dia pukul, dia jalan pak. Kemudian orang-orang di lokasi kerjanya itu melerai kronologinya dokter. Oh gitu ya Pak. Iya dokter. Kemudian apakah sudah terlihat jelas kelainan pada sikap istri Bapak? Nah kalau kelainan dokter sudah ada dokter. Sejak 2 pekan terakhir emosi istri saya ini kadang tidak jelas dokter. Dia sering marah-marah tidak jelas. Kemudian terkadang dia emosi karena hal sepele. Misalnya itu kayak letak alat makanan, pengaturan pakaian, dan penataan barang di lemari riasnya dokter begitu. Apakah ada keluhan lain juga Pak? Iya banyak dokter untuk keluhan lainnya. Kadang-kadang istri saya ini sering terlihat senang sendiri, kemudian menyanyi sendiri, bicara sendiri. Kemudian juga dokter kadang-kadang dia suka belanja, kemudian boros, senang berpakaian dengan warna yang mencolok dokter. Terus banyak pekerjaan yang dilakukan, tapi sering tidak beres. Kemudian banyak bicara dan sering tidak tidur. Terus sejak 6 bulan yang lalu itu dokter, saya sudah merasakan adanya perubahan pada sikap dari istri saya ini. Sering berbicara sendiri, kemudian ada halusinasi juga dokter. Terus halusinasinya itu dia bilang katanya ada yang melenyapkan dia dari dunia ini dokter katanya. Kemudian terus dia bilang dokter kalau suara itu dari temannya yang diri dokter, dari teman-teman kantornya itu. Kemudian membuat dia sering berperilaku aneh dan bicaranya kacau dokter. Boleh saya tahu Pak pekerjaan istri dan pekerjaan Bapak apa? Nah kalau istri saya itu karyawati di salah satu perusahaan, sama juga saya juga karyawan di salah satu perusahaan, tapi perusahaannya beda dokter. Bapak untuk kebutuhan Bapak dan istri Bapak gimana? Apakah tercukupi dan maaf sebelumnya ya Pak, apakah mungkin kurang? Ya kalau dari kebutuhan sih dokter alhamdulillah ini baik-baik saja, karena alhamdulillah ini semua ini dua-duanya kerja dokter begitu. Boleh tahu Pak pendidikan terakhir istri Bapak apa? Nah pendidikan terakhirnya itu dia S1 administrasi publik dokter. Oh iya Pak, mohon maaf Pak sebelumnya boleh tahu agama Bapak? Nah kalau alhamdulillah saya dan istri saya ini agamanya Islam. Bapak mau bertanya juga untuk kegiatan ibadah sholatnya bagaimana? Untuk kegiatan ibadah sholatnya dokter alhamdulillah baik-baik saja. Karena sebelumnya itu istri saya rajin ini dokter beribadah. Biarpun itu sholat subuh, kemudian sholat wajib maupun sunnah itu sering dan rajin. Tapi semenjak ada kelainan ini sudah tidak pernah. Oh iya Bapak. Nah, terus Pak saya mau tanya Ya, apakah Pak ada alasan sampai Bapak membawa istri Bapak kemari? Nah alasan saya itu sebelumnya dokter karena ini istri sudah kelewatan batas tuh dokter. Maksudnya saya khawatir tuh karena dia sudah memukul orang di tempat kerjanya. Saya khawatir dia menjadi pasien yang gila gitu. Oh iya Pak, kami akan berusaha sebaik mungkin. Ya. Boleh saya tahu Pak, apakah istri Bapak pernah mengalami pengobatan? Belum pernah dokter. Belum. Iya. Kemudian Pak, apakah istri Bapak punya riwayat penyakit sebelumnya seperti sakit kronik, jantung, atau mungkin sakit membutuhkan operasi besar Pak? Kalau seperti itu kronis kayaknya belum pernah dokter. Kemudian kalau menjalani operasi juga kayaknya sebelumnya belum pernah. Cuma paman dari istri saya ini sebelumnya pernah dirawat di RSJ karena katanya itu dia perilakunya kasar dokter seperti itu. Oke Pak, saya akan tanya lagi. Kemudian apakah istri Bapak ini pernah menggunakan obat penenang mungkin? Sebelumnya belum pernah dokter. Dia hanya minum teh pada saat pagi hari atau pas sore hari kalau dia lagi santai begitu. Boleh saya tahu Pak bagaimana kondisi hubungan Bapak dengan keluarga, istri Bapak juga? Iya. Apakah harmonis atau tidak harmonis, dan bagaimana hubungan dengan orang-orang sekitar rumah Bapak bagaimana?
Nah, kalau hubungan alhamdulillah dengan keluarga baik-baik saja. Cuma kalau dengan orang sekitar juga baik-baik. Terus istri saya ini suka berenang dokter sejak 6 bulan yang lalu, tapi sudah tak pernah lagi sekarang. Oke, baik Pak. Boleh saya tahu riwayat pribadi dari istri Bapak? Maksudnya dokter? Maksud saya Pak begini, istri Bapak itu anak berapa, keluarga istri Bapak itu ada di mana? Oh, maksudnya gitu ya dokter. Istri saya ini dia anak pertama dari 3 bersaudara. Kemudian adik-adiknya itu masih kuliah dan tinggal di kota lain dokter. Sedangkan kalau mertua saya itu sendiri tinggal juga di kota yang sama dengan kami tapi rumahnya berbeda dokter. Maksud saya Pak, istri Bapak itu anak berapa dan keluarganya ada di mana? Oh, kalau itu ya dokter. Istri saya itu dia anak pertama dari 3 bersaudara. Kemudian adik-adiknya itu masih kuliah dan tinggal di kota lain. Kalau mertua saya juga dokter sama juga tinggal di kota yang sama tapi beda ini dokter, beda rumah. Atau kemudian usia pernikahan kami baru 10 bulan dokter. Jadi 10 bulan ya? iya dokter. Oke, baik Pak, mohon maaf ya Pak sebelumnya. Iya. Saya akan bertanya seberapa sering berhubungan intim dengan istri Bapak? Oh, kalau masalah itu dokter ya alhamdulillah lancar-lancar saja sih dokter. Oh, tenang. Iya. Oh iya Pak, kemudian apakah istri Bapak ini pernah cerita ke Bapak tentang mimpi yang dialami, mungkin pernah terbangun gara-gara mimpi buruk? Kayaknya belum pernah Pak. Maksudnya dokter belum pernah dan dia cerita ke saya juga. Terus kayaknya dokter dia belum pernah alami mimpi buruk sih dokter. Terus Pak, gimana respon keluarga dan orang-orang sekitar mengenai istri Bapak ini? Kalau responnya alhamdulillah keluarga semua peduli sama mereka, khawatir dengan kondisi istri saya ini. Namun kalau orang sekitar dokter agak menjauhi istri saya karena emosinya itu dokter loh kadang kurang jelas loh, maksudnya enggak jelas, apalagi mereka tahu kalau istri saya ini habis pukul orang seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Kemudian Pak, bagaimana tindakan yang dilakukan Bapak, keluarga dalam merawat istri Bapak? Nah kalau tindakan alhamdulillah semua keluarga itu care sama dia, memaklumi sikapnya. Misalnya dia keluar sudah ketawa sendiri, bicara sendiri, ya paling kami semua itu cuma mendiaminya dokter begitu. Dan kadang-kadang saya juga sering bertanya ke dia kalau dia sedang ketawa, tapi dia hanya lirik saya terus lanjut ngomong sendiri dokter. Iya dokter. Terus Pak, sebelum Bapak bawa ke sini, apakah Bapak pernah mencoba pengobatan sebelumnya? Kalau pengobatan pernah sih dokter, kayak pengobatan orang pintar begitu, dan tapi hasilnya juga tetap nihil. Kemudian mertua saya juga pernah ini mau ngajak istri saya rupiah tapi tetap juga hasilnya sama dokter. Kalau boleh tahu kapan Pak? Kalau boleh tahu itu waktunya 1 bulan sebelum saya datang ke sini dokter. Oh, Iya. kalau begitu saya mau tanya-tanya ke istri Boleh Bapak boleh dulu ya. silakan dokter, silakan. Boleh ya Pak? Iya boleh silakan. Selamat pagi Bu. Ih, kenapa sih tanya-tanya dokter? Dokter macam apa sih? Tidak Bu, begini, saya hanya butuh informasi dari Ibu untuk isi kertas ini. Saya nggak tahu mau isi apa, jadi saya isi nama Ibu saja ya. Iya apa sih dokter? Gak jelas. Kan tadi udah dibilang sama suami saya. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi Ibu ingat nama Ibu siapa? Siapa ya nama saya? Siapa ya nama saya? Natasha kan? Bukan, nama kamu itu Siti Aminah sayang. Siti Aminah sayang Bu. Hah? Itu kan bukan nama aku. Kamu nanya aku ya? Lalu Bu, coba ingat lagi namanya siapa? Apalagi kamu? Masuk-masuk aja. Iya, nama aku Aminah ternyata. Maafkan aku ya dokter. Ya Bu, gak apa-apa. Boleh saya bertanya lagi kan Bu? Ih, boleh lah dokter. Apa sih yang gak buat dokter? Ibu tahu kenapa Ibu bawa di sini, dibawa di sini? Ini di rumah sakit ya? Iya Bu. Biasanya itu dokter di rumah sakit banyak orang sakitnya. Kenapa ya aku di sini? Oh, aku ingat, aku mau jenguk orang sakit kayaknya deh. Oh gitu ya Bu. Boleh tahu Bu siapa yang sakit Bu? Itu si perempuan gatal yang iri sama orang lain. Ih, patek betul. Dia tuh kena karma dokter. Gitu ya Bu.
Iya dokter, habis kecelakaan dia itu dokter. Jadi saya datang jenguk mau lihat muka sampahnya. Bagaimana kalau lagi susah? Oh, gitu ya Bu. Iya dokter, habis kecelakaan dia dokter. Jadi saya datang untuk jenguk mau lihat muka sampahnya. Bagaimana lagi kalau susah? Hahaha, rasain kamu mati aja kamu setan. Gitu ya Bu, boleh tahu Bu siapa sih Ibu yang barusan Ibu ceritakan tadi? Ih, masa dokter nggak tahu sih si pelacur itu yang nyiram baju saya pakai teh. Padahal saya baik ke dia loh. Ya, siapa yang mau digituin? Makanya saya lawan, saya langsung tarik rambut dia, tendang perutnya pakai sepatu mahal saya loh. Hahaha, biar dia mati si paket itu dokter. Oh, Ibu masih ingat kejadian ini itu kapan? Lupa saya dokter. Apa saya mau ulang dong? Untuk apa? Untuk apa semua itu? Wah, satu, tiga. Iya Ibu, Ibu masih ingat kejadian itu kapan? Lupa saya dokter. Untuk apa saya tahu itu? Oh, dokter mau belain dia ya, dasar dokter cabul. Maaf ya Bu, Ibu mau nanya nih teman-teman ngobrol Ibu itu siapa-siapa saja. Wih, banyak lah dokter. Dia mau ngebunuh aku. Siapa Bu? Kalau boleh tahu. Itu si Patrick itu, saya bisa dengar suaranya kalau di rumah dokter. Maksudnya Bu, tanpa Ibu lihat, Ibu bisa dengar suara itu. Iya dokter. Kalau dia datang ke rumah saya lempar dia pakai batu. Dasar Patrick jahanam itu. Iya Bu. Ibu pernah mimpi buruk sebelumnya? Mimpi ya dokter. Ya, Kayaknya nggak pernah tuh. udah saya tanya-tanya. Tapi nggak dokter. Kenapa Bu? Jadi gini dokter, saya itu dipercaya banget loh sama bos saya. Dia suka sama kinerja saya itu katanya rajin, ulet, ramah, sama cekatan juga. Bahkan loh dokter, saya itu mau dikasih naik jabatan. Senang sekali saya dokter. Oh ya Bu, baguslah kalau begitu Bu. Iya dokter, bisa lah dokter. Manusia kalau lihat yang lain lebih bagus mengiri. Iri, bilang bos. Pipiu. Bu, kalau boleh tahu, Ibu kalau waktu luang biasanya ngapain saja Bu? Ngapain ya? Saya lebih suka sendiri dalam kamar sih dok. Kayak baca buku, meditasi, main TikTok. Dokter mau main TikTok sama saya? Saya banyak loh followersnya. Iya Bu, nanti kapan-kapan ya Bu. Iya dokter. Jadi senang aku kalau ada teman main TikTok loh. Senang banget loh sama dokter ini. Sayang nanti kalau kita punya anak, kita kasih jadi dokter juga ya. Iya sayang, karena nanti anak kita akan jadi dokter yang hebat. Senang banget aku. Baik Bu, saya ingin Ibu ikuti terus kata-kata saya ya Bu. Boleh lah dokter, gaskan. Baik, coba Ibu ingat ya Bu. Buku, pensil, pulpen, batang, pencuri. Buku, pensil. Apa tek? Tolong ulang ya Bu ya. Buku, pensil, pulpen, batang, pencuri. Buku, pensil. Patek lah. Untuk apa aku ngomong gak jelas kayak gitu? Baik Bu, tidak apa-apa. Oke. Jadi Bapak, Ya, ini berdasarkan pemeriksaan hasil tadi, ya. istri Bapak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan dan menunjukkan ke dokter spesialis psikiatri Iya. untuk menetapkan diagnosis lanjut ya Pak. Iya. Kemungkinan besar istri Bapak ini mengarah ke diagnosis skizofrenia afektif ya Pak. Itu apa ya dokter?
itu adalah salah satu diagnosis yang mengarah ke gangguan jiwa, Pak. Oh iya ya. Rasain kamu perempuan patek, kena gangguan jiwa kan kamu, makanya jangan suka iri terus. Hahaha. Iya sayang. Baik Pak, mungkin saya akan memberikan beberapa obat untuk Apaan kamu dokter? Siapa yang sakit di sini? Patek kau ya? Tenang, itu kan obat titipan ini om dari rumah. Oh iya. Hei, maafkan aku ya sayang, aku lupa. Maaf ya dokter. Silakan dilanjutkan dokter ganteng. ya Bu, tidak Dokter apa-apa. ganteng pakai ininya dong. Lucu. Bu, jadi nggak apa-apa ya. Jadi Pak, ini ada beberapa obat yang akan membuat istri Bapak itu tertidur. Iya. Kemudian Pak, untuk obat penenang itu merupakan di luar jangkauan, Iya. bukan untuk potensi saya sebagai Iya. dokter umum. Iya dokter. Jadi saya akan menulis surat yang laksana ya. Iya. Tulis. Baik Pak, ini resepnya silakan ditebus. Kemudian ini surat rujukannya Pak ya. Oke. Sudah, demikian hasil pemeriksaan. Apakah ada perlu Bapak tanyakan lagi? Udah ada dokter. Ya, terima kasih Bapak. Iya. Semoga Ibu lekas sembuh. Iya. Terima kasih mas. Terima kasih. Bye-bye dokter. Dengan pemeriksaan satu semestral, deskripsi umum penampilan tidak rapi, rambut tidak disisir, pakaian warna cerah, gelisah dan tegang, perilaku aktivitas psikomotor tidak bisa duduk diam, sikap terhadap pemeriksa senang, mood dan efektif, marah kalau ditanya mengenai teman kantor, tertawa terus walaupun tidak ada yang mau, kesersian afek yaitu serasi. Pembicaraan banyak bicara, bicara cepat, persepsi halusinasi auditorik, pikiran proses pikir, bicara kacau, isi pikir mudah terpancing bahkan oleh hal-hal sepele seperti tata letak makanan, pengaturan pakaian, penataan barang, kompulsi melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Sensorium dan kognisi, kesadaran komposmentis, orientasi dan memori terganggu, konsentrasi dan perhatian, pasien sering terpancing hal-hal sepele, daya nilai dan tilikan, insight, tilikan derajat 1, penyangkalan penuh terhadap penyakit, pasien menolak konsumsi obat karena yakin tidak sakit. Diagnosis kerja dan diagnosis banding, diagnosis kerja itu skizonia afektif manik, dan diagnosis banding skizofrenia dan skizoafektif tipe depresif. Dengan terapi,